urusan manusia lah lari. Ada tetangganya mau utang, kita malah pergi. Coba kalau kita mau ngurus utangnya tetangga, punya bank kita itu. Dia kan urusannya banyak. Lah iya, makanya sampai yang bikin, jangan orang lain yang bikin. Ada yang cuma ngurus giginya manusia, punya pabrik odol, punya pabrik sikat, kaya semua. Lah kita kalau setiap dengar urusan manusia, kita lari. Makanya sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat, karena manusia bukan asli sini. Coba sekarang kita hitung, manusia ini nggak datang ke bumi, nggak ada masalah. Pohon tetap hidup, ikan tetap hidup, sapi tetap hidup. Tapi begitu manusia datang, ikannya mati, hutannya rusak. Jadi kalau seandainya kemarin corona itu manusia itu mati semua, nggak apa-apa, bumi tetap aman, nggak ada masalah. Tapi coba manusia ditinggal mati ikan gitu, manusianya masalah. Apalagi kalau manusia ditinggal cacing, seluruh cacing di muka bumi tiba-tiba hilang itu, manusia paling bertahan cuma 3 bulan. Nggak ada yang mengurai makanan manusia, nggak ada yang mengurai bangkai, kita habis dalam waktu 3 bulan. Manusia ditinggal serangga, kita nggak bisa makan karena nggak ada yang melakukan penyerbukan terhadap bunga-bunga tumbuhan. Jadi yang tergantung dengan manusia itu binatang, atau binatang yang tergantung manusia, manusia yang tergantung dengan alam. Karena apa? Manusia itu sementara di sini, nanti pulang kembali kemana? Kepada Allah. Makanya sebelum manusia itu turun ke sini, manusia itu diregistrasi dulu sama Allah, pakai registrasi. Diregistrasi di mana? Di pusat datanya Allah, di cloudnya Allah, di harddisk besarnya Allah, di langit sana. Rasulullah pernah ke situ. Nah ini ya Muhammad, ini harddiskku, ini cloudku, kata Allah. Orang Islam menyebutnya lauhil mahfuz. Itu cloud, itu pusat data, pusat blueprintnya dunia ada di situ. Orang Yahudi menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Pusat data, pusat segala data. Nah manusia kan dicatat di situ, diregister kan. Udah kenal sama Allah, pernah ditanya kok, alastu birabbikum, kamu ini kalau sampai di sana nanti masih inget gak kalau aku ini Tuhanmu, kata Allah. Manusia jawabnya enak, kalau bala syahidna, iya ya Allah, aku jadi saksi kok Allah. Ya sudah, nanti tak turunin ke sana, tapi tak kasih paketan ya. Maka dikasih kuota jodohnya ini, kuota rezekinya sekian, kuota nyawanya sekian. Makanya kalau kuotanya habis ya kik, mati. Ya dulu ya kan, kalau kuotanya habis ya kik, mati. Makanya manusia itu sebenarnya nggak jauh beda sama sistem digital hari ini, nggak jauh beda dengan handphone, itu nggak jauh beda. Handphone itu kenapa hidup? Karena terhubung dengan satu pusat data di langit sana. Terus kemudian kartunya dibagi, dikasih kuota, dimasukkan ke dalam handphone. Handphone itulah yang bekerja untuk kartu. Nah tinggal handphonenya milih apa. Kalau produk Cina ya Xiaomi, ya kalau produk Jepang pilih, kalau produk Amerika iPhone, kalau produk Korea Samsung, tinggal pilih. Mau bentuk mereknya apa saja, kartunya terhubung dengan satelit. Sama dengan manusia, ketika diturunkan di sini ya tinggal di casing apa gitu aja, di assembling. Kalau di assembling di Cina ya bentuknya tembem-tembem sipit. Kalau di assembling di Arab ya tinggi besar, hidungnya mancung. Kalau di assembling di Afrika ya casingnya hitam gosong. Kalau di assembling di Indonesia ya kecil-kecil, pesek-pesek begini.
Ini assembling lokal. Dia kan, makanya semua manusia itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya orang berbicara kemanusiaan, berbicara hak asasi, berbicara humanisme sama. Yang membedakan hanya apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, karena itu casingnya saja. Loh, makanya sistem kerja manusia sama handphone kan sama, ya kan? Sama. Handphone itu melakukan apa saja pasti ketahuan sama provider, ketahuan sama satelit. Malam-malam sepi-sepi kirim WA, jejak digitalnya ada, juga bayar pulsa. Walaupun gitu ada catatannya. Makanya antar handphone itu karena terhubung dengan satelit bisa saling kirim gambar, kirim foto, kirim apa-apa, kirim-kiriman. Yang penting punya kuota. Nah kalau nggak punya kuota, cari wifi gratisan kemana? Ke warung. .co.id baru kemudian share it. Manusia itu juga sama, karena terhubung dengan lauhil mahfuz, maka seluruh pekerjaan jasad ini diketahui oleh lauh, dicatat di sana, terdaftar jejak digitalnya. Makanya kan sampean jangan salah, sampean ngerasani orang, ya ketahuan di sana, wong itu sistem kerja hati. Nah, kan sama kayak syuting gitu, saya di syuting gitu misalnya, kan sama itu, syuting saya. Itu di syuting itu direkam di mana? Oleh handphone, tapi disimpan di mana? Di memori. Nanti kalau yang nyuting itu mangkel, habis itu sama aku gitu, terus handphonenya dibanting, nggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, rekamannya masih komplit, diputar ulang keluar, sama aja. Gitu. Manusia juga sama, melakukan apa saja direkam oleh ruha. Sampai itu punya mesin rekam sepanjang hayat namanya ruh. Sampai itu direkam, ngerasani orang ya direkam. Makanya manusia itu bisa juga kirim Fatihah, kirim Al-Quran, kirim doa, bisa karena terhubung dengan lauhil mahfuz. Dan Al-Quran itu yang kita kirim-kirim, yang kita Fatihah itu downloadan dari sana. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz, downloadan. Makanya karena Quran itu downloadan, maka oleh Allah dikasih password. Loh, Quran itu kan pakai password kan? Hanya Al-Quran yang kitab yang pakai karena itu downloadan PDF itu. Jadi di passwordnya apa? Alif Lam Mim Nun Kaf Ha Ya Ain Shad. Maka ada ilmu belajar print out, namanya ilmu tafsir, ada belajar coding. Algoritma Al-Quran itu ada yang mempelajari. Makanya ulama-ulama dulu tahu betul isi Al-Quran karena tahu codingnya. Makanya Imam Ghazali nulis algoritma Al-Quran dalam coding, namanya kitab Al-Awfaq. Syekh Al-Buni nulis kitab apa? Syamsul Ma'arif, itu mempelajari abjadun hawazun, itu codingnya sesungguhnya. Makanya kadang kita ribut persoalan print out karena nggak ngerti codingnya. Jadi makanya itu teknologi digital. Nah makanya Quran itu bisa dikirim, walaupun orangnya sudah mati, masih bisa dikirimin pulsa walaupun handphonenya nggak ada. Kirimi. Makanya kita harus punya kuota untuk ngirim. Kalau nggak punya kuota, ya kita pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi. Wifi-nya wali, karena Nabi wali itu paketannya besar karena download. Nabi wali itu download. Qalu rabbuna wa tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Download, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ada yang 20 tahun, ada yang 3 tahun 9 kali jaga. Basim seumur-umur tiap malam download. Makanya paketannya besar lah. Kita kalau diajak download tidur. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ada semua. Ya Allah ya Allah ya Allah
lama sekali nggak selesai. Nah, kita nggak punya paketan. Setiap download langsung tidur. Makanya kalau kita mau kirim doa, kirim Fatihah, kirim Al-Quran, kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Karena Nabi wali itu download paketannya besar. Caranya pakai bagaimana? Ila hadrati ila ruhid, namanya tawasul. Tawasul itulah praktek.co.id. Makanya begitulah hadratin Nabi Mustafa Muhammad semua disebut ali abaina ummahatina wa syaikhina wa jaddatina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i min nahusu khususun ila ruhi pakdi likmin Fatihah gitu ya, langsung share kebagian semua. Ada yang nggak percaya masa Fatihah doa bisa dibagi, jangankan Fatihah doa, sepak bola aja bisa dibagi. Siapa kan nggak perlu lihat sepak bola yang laki-laki kemana gitu, ke Qatar U23, nggak perlu nonton, satu orang aja yang nonton, disyuting sama dia, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, kebagian semua. Yang penting punya TV. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Nah, ini kan sederhana teknologi kekinian. Makanya sampai wali-wali itu paketannya besar. Makanya wali-wali itu bisa ngehack orang. Kenapa wali-wali itu tahu hati orang? Karena paketannya besar, bisa meretas hati orang, macam-macam dihack, rampung semua. Itu wali-wali. Makanya karena manusia itu terhubung dengan lauhil mahfud, dengan catatan digital yang di langit, makanya nggak usah khawatir. Kalau malaikat mau nyari manusia untuk dimatiin, nggak susah, tinggal di Sherlock, selesai. Tinggal di Sherlock, udah selesai. Nah, makanya manusia itu akan pulang. Nah, ketika pulang, yang apa yang di print out sama Allah, rekam jejak kehidupannya, rekam jejak tangannya, rekam jejak matanya, wa tasyhadu arjuluhum, semua jadi saksi. Makanya hidup jangan sampai rekamannya jelek. Nah, agar rekaman itu nggak jelek, maka nafsu dunia ini harus ditekan.